Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Somin yang berprofesi sebagai aktris teater sedang berlatih mendalami karakternya karena kini ia akan menjadi pemeran utamanya. Beberapa saat kemudian, Somin mendapatkan telepon dari atasannya di mana sang atasan memberi tugas kepada Somin untuk mengambil properti drama di sebuah konter pulsa bernama Olim Telkom. Alhasil, Somin pun bersiap untuk pergi, di mana ia juga tak lupa menyiapkan 2 tiket pertunjukan untuk kedua orang tuanya. Tak berselang lama, ibu Somin datang, di mana ternyata Somin kini sudah tinggal sendirian di kos. Melihat kos Somin berantakan, sang ibu pun memarahinya dan menganggap jika sang ibu telah gagal mendidik Somin. Bahkan, Somin sampai berhenti untuk kuliah. Namun, Somin merasa kesal karena terus diceramahi oleh sang ibu, di mana ia mengatakan jika kini dirinya adalah seorang artis yang akan tampil malam nanti. Kemudian, Somin kembali dihubungi oleh atasannya yang menyuruh agar Somin cepat mengambil barang properti lalu membawanya ke kantor. Namun karena bosnya itu belum membayar gaji miliknya, akhirnya Somin akan memberikan pelajaran kepada bosnya dan tidak akan membawa barang itu ke kantor. Sesampainya di konter, Somin mengambil barang yang sudah disiapkan, di mana saat itu kebetulan pemilik konter juga sedang menjual sebuah kartu yang dihargai sangat mahal kepada seorang ibu-ibu. Dan di saat itu, Somin juga melihat berita tentang komplotan penipu yang sering menggunakan telepon, di mana saat itu seorang detektif bernama Park baru saja menangkap kawanan penipu yang dicurigai. Akan tetapi, mereka semua hanyalah orang-orang yang ditipu oleh bos mereka yang mengiming-imingi gaji tinggi sebagai penelepon dan penipu. Tak berselang lama, Park dipanggil rekannya, di mana rekannya itu memberitahu jika geng Ilsung sudah mulai bergerak lagi. Bos dari geng Ilsung sudah kembali ke Korea dan sepertinya akan melakukan transaksi barang haram. Park yang mendengarnya pun ingin sekali bergerak, namun rekannya mengatakan jika para atasan akan membiarkan mereka karena faktanya geng Ilsung punya backingan dari para petinggi. Jadi mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi saat itu Park tidak peduli dan akan berusaha menangkap bos dari geng Ilsung yang sudah meresahkan itu. Kembali ke counter HP, saat itu si ibu merasa bingung karena pemilik counter seperti memaksanya untuk membeli kartu yang ditawarkan itu. Nah, Somin yang tidak tega akhirnya berpura-pura menjadi putri dari si ibu, di mana Somin merasa kesal kepada pemilik counter yang berusaha menipu ibunya itu. Nah, si ibu yang bernama Ye Hyang itu akhirnya mengerti maksud dari Somin dan ikut dalam aktingnya lalu pergi dari sana. Setelah itu, Ye Hyang berterima kasih kepada Somin karena berkat bantuannya, Ye Hyang tidak terkena tipu. Ye Hyang lalu menyuruh agar Somin mampir ke rumahnya suatu hari nanti sebagai rasa terima kasihnya, di mana Ye Hyang juga tinggal bersama putranya yang masih bersekolah. Setelah itu, Somin meletakkan barang milik bosnya di loker stasiun bawah tanah. Kemudian Somin pergi ke kedai kedua orang tuanya untuk memberikan tiket teater yang akan dilaksanakan nanti malam. Sang ayah pun berjanji akan datang bersama ibunya nanti malam, jadi Somin harus bersemangat memerankan peran utamanya. Sesampainya di lokasi teater, Somin didekati temannya yang bernama Yedam yang mengatakan jika atasan mereka sepertinya marah kepada Somin. Somin menjelaskan jika ia memang sengaja melakukan hal itu karena gajinya belum dibayar. Yedam juga mengungkapkan jika bos mereka sering menggelapkan uang gaji mereka dan hal itulah yang membuat Somin ingin memberikan pelajaran kepada bos mereka, di mana Somin berencana akan menjual barang yang ia ambil tadi. Bos yang bernama Sung Tae itu pun akhirnya datang mencari keberadaan Somin karena tas yang diantarkan oleh Somin hanya berisi batu bata. Di sisi lain, akan diperlihatkan anggota geng Ilsung bernama Sokgu terlihat sedang membawa banyak sekali barang haram, di mana ia akan melakukan transaksi dan menghasilkan banyak uang. Sementara ayah Somin terus menghubungi sang ibu yang tidak kunjung datang ke tempat teater karena ternyata sang ibu akan membeli bunga untuk Somin terlebih dahulu. Dan setelah sampai di toko bunga, sang ibu langsung membeli bunga terbaik untuk putrinya itu. Sementara itu, Sokgu merasa ada yang aneh karena di depan ada razia polisi, membuat Sokgu menyuruh anak buahnya itu untuk turun mengalihkan perhatian, sementara Sokgu langsung kabur menggunakan mobil tersebut. Park yang saat itu ada di sana langsung berusaha mengejar Sokgu bersama polisi lain. Namun sayangnya mereka terhalang oleh kendaraan orang lain sehingga Sokgu berhasil lolos. Kembali ke tempat teater, karena pintu teater akan segera ditutup, akhirnya ayah Somin terpaksa meninggalkan sang ibu masuk terlebih dahulu karena teater akan segera dimulai. Si ibu sendiri kini sudah membeli bunga dan saat akan menuju ke tempat teater, dirinya malah tertabrak oleh mobil yang ternyata mobil itu dikendarai oleh Sokgu.
Hal tersebut membuat Sogu sangat kesal karena pelariannya terganggu. Lalu Sogu pun menyeret Ibu Somin ke pinggir jalan dan karena si ibu masih sadar, akhirnya Sogu terpaksa membawanya pergi dari sana. Sementara di teater, Somin sukses menjalankan peran utamanya, membuat sang ayah sangat bangga melihatnya. Namun saat itu, Somin mencari keberadaan ibunya yang malah tidak hadir di sana. Selesai pentas, Somin terus menunggu kehadiran sang ibu, di mana ayahnya berkata jika ibunya sedang membelikan bunga untuk Somin, jadi pasti sebentar lagi akan datang. Namun karena Somin sudah merasa kecewa, akhirnya ia mengajak ayahnya itu untuk makan karena Somin yakin jika si ibu tidak akan datang. Sementara Sogu memperlihatkan Ibu Somin kepada bawahannya, di mana mereka bisa memanfaatkan Ibu Somin untuk bisnis mereka. Lalu mereka pun memindahkan Ibu Somin ke dalam kapal, di mana saat itu Ibu Somin yang masih sadar teringat dengan tombol power di ponselnya. Jika ditekan 3 kali, maka akan menghasilkan pesan darurat yang masuk ke ponsel si ayah. Namun saat itu, sang ibu malah ketahuan oleh mereka. 1 minggu kemudian, Somin dan ayahnya terus mencari keberadaan sang ibu yang masih belum pulang. Mereka terus menyebarkan selebaran tentang sang ibu, di mana saat itu si ayah dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan orang tersebut mengetahui keberadaan si ibu. Namun, Somin sadar jika orang itu adalah penipu karena ia meminta imbalan kepada sang ayah. Membuat Somin pun berpesan, jika sang ayah tidak mendengar suara ibu, maka sang ayah jangan percaya pada orang tersebut. Setelah itu, Somin datang ke kantor polisi untuk melaporkan ibunya yang menghilang. Namun polisi tidak bisa menolong karena mereka mengkategorikan Ibu Somin kabur dari rumah. Ibu Somin terakhir terekam CCTV keluar dari toko bunga lalu tidak terlacak lagi saat berada di persimpangan. Karena hal itulah, polisi tidak bisa menganggap jika Ibu Somin menghilang. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Somin tidak terima dan cekcok pun terjadi di antara mereka. Sementara di ruangan sebelah, Park juga sedang menyelidiki mobil yang kabur sebelumnya, di mana saat itu ia mendengar ada keributan di ruangan sebelah. Dan saat masuk ke sana, Park ternyata mengenal sosok Somin, di mana ia langsung memanggilnya. Sementara itu, sang ayah yang masih merasa khawatir tiba-tiba mendapatkan telepon dari nomor si ibu, di mana saat itu suara sang ibu terdengar jelas meminta tolong pada ayahnya. Lalu suara berubah menjadi seorang pria yang tidak lain adalah Sogu. Sogu mengatakan jika si ibu menjadi korban tabrak lari, di mana ia sudah menyerahkannya ke rumah sakit, namun karena biayanya yang mahal, alhasil mereka belum bisa menangani sang ibu. Sogu pun kemudian meminta uang kepada sang ayah agar si ibu cepat ditangani. Sang ayah pun lalu ingin kembali memastikan jika itu memang istrinya, di mana Sogu menggunakan sebuah alat yang bisa menirukan suara Ibu Somin, membuat ayah Somin pun akhirnya percaya. Dan sang ayah yang merasa panik pun akhirnya langsung pergi ke bank untuk mengirimkan uangnya kepada Sogu. Lalu setelah berhasil dikirim, Sogu mengatakan jika ia akan menghubungi sang ayah lagi nanti. Kembali ke kantor polisi, ternyata Park dan Somin adalah teman semasa kuliah dulu, di mana saat itu Somin memutuskan untuk berhenti. Park lalu bertanya mengapa Somin datang ke kantor polisi. Somin menjelaskan jika ibunya menghilang minggu lalu di persimpangan. Mendengar hal itu, Park pun sadar jika kasus kecelakaan di persimpangan itu memang sedang diselidiki dan kemungkinan ada hubungannya dengan mobil yang kabur dari kejaran mereka malam itu. Alhasil, Park langsung datang ke persimpangan, di mana di sana ada bekas ban dan juga bunga yang layu. Somin lalu mengatakan jika ibunya menghilang di persimpangan setelah membeli bunga di toko bunga. Alhasil, mereka langsung menuju ke toko bunga dan bertanya mengenai Ibu Somin. Si penjual bunga membenarkan jika Ibu Somin sempat membeli bunga di sana untuk putrinya. Alhasil, Park merasa jika Ibu Somin pasti diculik oleh pengendara mobil yang saat ini sedang dicari-cari oleh polisi. Tak lama kemudian, Somin mendapatkan telepon dari nomor si ibu, membuat Somin pun bingung. Park yakin jika ada orang yang memanfaatkan nomor tersebut untuk menipu, jadi mereka harus memberitahu ayah Somin. Sementara si ayah kembali ditelepon oleh nomor si ibu, di mana saat itu si ayah segera menjemput si ibu. Namun, tiba-tiba suara si ibu mendadak marah-marah kepada si ayah, mengatakan jika selama ini si ayah ternyata menyimpan uang sebanyak itu. Si ayah pun merasa bingung mengapa istrinya berkata seperti itu. Lalu tiba-tiba suara si ibu berubah menjadi Sogu yang mengatakan jika ia menggunakan alat canggih yang bisa mengubah suaranya menjadi suara si ibu. Hal itu tentu saja membuat si ayah kesal, di mana Sogu terus tertawa mengetahui jika si ayah baru saja tertipu, membuat si ayah kembali merasa syok.
Singkat cerita, Somin sampai di rumah, namun saat itu si ayah sudah tidak ada di sana. Somin lalu mengecek ponsel si ayah dan menemukan informasi jika ada pengiriman uang sejumlah 50 juta won serta panggilan telepon ke nomor si ibu yang membuat Somin pun panik dan yakin jika ayahnya baru saja tertipu. Alhasil, mereka langsung mencari keberadaan si ayah, di mana saat itu mereka melihat ada orang yang berkerumun. Ternyata saat itu si ayah akan mencoba mengakhiri hidup dengan melompat dari atap gedung. Park lalu segera naik ke sana sementara Somin mencoba menyadarkan si ayah. Namun si ayah tidak mendengarkan perkataan dari Somin karena dirinya sudah putus asa. Lalu ia pun meminta maaf kepada Somin dan langsung melompat. Sayangnya Park terlambat sehingga nyawa si ayah tidak bisa tertolong. Di sisi lain, Sogu bertemu dengan seorang pria bernama Pak Kim, di mana Sogu memberikan sejumlah uang dan memerintahkan Pak Kim untuk mencari pekerja agar bisa dikirim ke Tiongkok. Sogu berharap Pak Kim menemukan orang-orang yang bisa diandalkan, bukan seperti orang-orang sebelumnya yang sering kabur. Pak Kim juga membawa Sung Tae ke hadapan Sogu, di mana ternyata Sung Tae adalah bawahan dari Pak Kim yang akan bekerja lebih giat lagi untuk mencari pekerja yang kompeten. Di sisi lain, setelah kematian sang ayah, Somin ditetangi Park dan memberikan barang-barang milik ayahnya, di mana Park mengungkapkan jika sepertinya kasus hilangnya si ibu dan penipuan sang ayah ada hubungannya dengan geng Il-sung. Park akan membantu Somin menemukan pelakunya, namun Somin menolaknya karena ia sudah tidak percaya lagi dengan polisi dan hukum di negara ini. Hukum negara mereka tidak akan membela orang-orang lemah seperti Somin, karena para polisi pasti akan melindungi orang-orang yang mempunyai uang banyak saja. Singkat cerita, ada seorang pria bersaksi kepada Park jika ia melihat ibu Somin berkeliaran di stasiun bawah tanah. Si pria itu mengaku melihat wanita tua dengan pakaian mirip dengan ibu Somin dan ia yakin jika itu adalah wanita yang sedang dicari. Mendengar hal itu, Park jadi merasa aneh dan menyuruh rekannya untuk menyelidiki. Sementara itu, Somin masih meratapi kesedihannya, di mana ia kembali mengingat kejadian saat dirinya dan sang ibu cekcok karena Somin lebih memilih berakting daripada melanjutkan kuliahnya. Akibat percekcokan tersebutlah, Somin jadi pisah rumah dengan kedua orang tuanya. Lalu tak berselang lama, Somin dikejutkan dengan suara ponselnya yang berdering, di mana itu adalah panggilan dari nomor sang ibu. Suara ibunya meminta tolong pada Somin jika ia menjadi korban tabrak lari. Namun Somin tidak percaya dan bertanya siapa sebenarnya si penelepon dan di mana ibunya. Sogu pun menjawab jika ibu Somin akan selalu ada di dekat Somin, membuat Somin marah dan berjanji akan membunuhnya. Sogu pun lalu merasa kagum karena Somin tidak mudah untuk ditipu. Setelah telepon terputus, Somin membuka ponsel ayahnya dan menekan tombol darurat, di mana ponsel mereka langsung terhubung dan memberitahukan posisi ponsel ibunya. Alhasil, Somin datang ke tempat tersebut dan melihat ada wanita yang menggunakan pakaian mirip dengan ibunya. Somin langsung mengejar wanita tersebut yang lalu masuk ke dalam toilet untuk berganti pakaian. Sementara Park mulai membahas ibu Somin yang hilang, namun ada orang yang melihatnya di sekitar stasiun, membuat Park yakin jika pasti ada orang yang memanfaatkan ibu Somin untuk melakukan kejahatan. Dan dari keterangan si pria tadi, ternyata ibu Somin sering datang ke konter bernama Olim Telkom yang sedang dicurigai oleh para polisi. Alhasil, Park mencurigai jika konter itu adalah sindikat penduplikat nomor sehingga mereka bisa menipu korban-korbannya. Alhasil, mereka pun segera menggerebek konter tersebut. Sementara Somin yang mengikuti si wanita akhirnya memergokinya yang ternyata dia adalah Ye Hyang, wanita yang ia tolong saat berada di konter kemarin. Somin lalu bertanya mengapa Ye Hyang menggunakan pakaian mirip ibunya. Ye Hyang menjawab jika ia hanya menuruti perintah bosnya dan Ye Hyang langsung memukul Somin hingga jatuh sambil meminta maaf karena ia harus menyelamatkan putranya. Saat Ye Hyang pergi, Somin melihat jika tas Ye Hyang bertuliskan Olim Telkom, membuat Somin sadar jika konter itu pasti ada hubungannya. Malam harinya, Park dan anggotanya langsung menggerebek konter dan menangkap si pemilik konter karena ada dugaan mereka melakukan kejahatan. Bahkan Ye Hyang yang saat itu berada di sana juga tertangkap, di mana Park membuktikan jika Ye Hyang adalah wanita yang menyamar sebagai ibu Somin dengan pakaian yang mirip berada di tasnya. Bahkan Ye Hyang juga memiliki ponsel milik ibu Somin, di mana ia mengaku tidak tahu apa-apa. Somin yang saat itu juga berada di sana terus mengamati mereka, di mana Somin ingat perkataan Park jika kasus ini ada hubungannya dengan geng Il-sung
Dan jika konter tersebut ada hubungannya dengan geng Ilsung, maka Sung Tae yang saat itu menyuruhnya mengambil tas di sana pasti juga memiliki hubungan dengan geng Ilsung. Sementara Park yang baru sampai di kantor mendapatkan kabar jika dirinya akan dimutasi ke kantor wilayah, membuat Park pun menolak dan akan protes kepada kepala polisi. Namun saat itu, di ruangan kepala polisi ada ayah Park yang ternyata dia adalah inspektur polisi. Melihat kedatangan sang ayah, Park jadi mengurungkan niatnya untuk protes dan langsung pergi dari sana. Dan saat itu, tiba-tiba orang yang ditangkap tadi dibebaskan semuanya atas perintah dari kepala polisi, membuat Park tidak menyangka karena faktanya sudah banyak bukti yang bisa menjadikan mereka sebagai tersangka. Sementara itu, Somin pergi untuk mengambil tas yang saat itu tidak diberikan kepada Song Tae untuk bertanya kepada Song Tae. Kembali ke kantor polisi, Park menerima informasi dari rekannya mengenai orang-orang yang ada di geng Ilsung, namun ia belum tahu siapa orang paling atas. Rekannya itu juga memberitahu jika geng Ilsung tak hanya mengedarkan barang haram, tapi juga penipuan yang sangat terorganisir. Nah, untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, rekan Park mengungkapkan jika mereka harus menangkap Sok-gu terlebih dahulu, di mana Sok-gu biasa bertransaksi di pelabuhan. Di sisi lain, Somin membawa tas milik Sung Tae dan mengatakan jika Sung Tae adalah bagian dari geng Ilsung, membuat Sung Tae langsung panik karena saat itu masih ada investor. Alhasil, setelah investor itu pergi, Sung Tae mengajak Somin mengobrol di dalam. Sung Tae langsung menyerang Somin dan mengancam agar tak mengatakan apapun tentang geng Ilsung. Somin pun lalu balik menyerang dengan memukul Sung Tae menggunakan pot bunga hingga membuat Sung Tae terkapar. Setelah itu, Somin bertanya tentang keberadaan ibunya. Namun Sung Tae menjawab tidak tahu. Dan setelah diperlihatkan foto sang ibu, Sung Tae mengatakan jika ia pernah melihatnya sekali di daerah pelabuhan. Namun hanya itu yang Sung Tae tahu. Alhasil, Somin pun langsung mencari sesuatu setelah mendengar penjelasan Sung Tae, di mana ia menemukan ada yang janggal di gambar Google Maps daerah pelabuhan, di mana di sana terdapat tas Olim Telkom yang membuat Somin langsung menuju ke sana. Park yang akan mengintai Sok-gu juga datang ke pelabuhan, di mana ia meminta bantuan polisi setempat untuk berkeliling sekitar pelabuhan. Namun, yang para polisi temukan justru sebuah tong, di mana di dalamnya berisi barang-barang milik ibu Somin. Somin yang saat itu baru saja tiba pun melihatnya dan langsung menangis histeris. Singkatnya, ibu Somin sudah dinyatakan meninggal. Setelah di tong itu ditemukan juga tulang belulang milik ibu Somin, yang kemungkinan ia tewas akibat dibakar. Saat akan keluar dari rumah, Somin menyadari ada sebuah paket datang dan ketika membukanya ternyata isinya batu bata. Somin pun sadar jika ada kejanggalan dalam paket tersebut, di mana Somin langsung menghubungi nomor yang tertera dan saat nomor itu menjawab, suara ibunya lah yang terdengar, membuat Somin pun merasa kaget. Sok-gu kemudian mengambil alih panggilan dan mengingatkan Somin dengan perkataannya kemarin jika ia akan membuat ibu Somin selalu berada di sekitar Somin. Somin pun merasa kesal dengan perbuatan Sok-gu itu, namun tiba-tiba ada seorang wanita marah kepada Somin, di mana wanita itu ingin tahu keberadaan ibu Somin. Somin pun merasa bingung, di mana wanita itu mengatakan jika Somin pasti komplotan penjahat seperti ibunya yang telah menipu anaknya. Somin pun merasa bingung, lalu wanita itu menunjukkan sebuah lowongan pekerjaan dari seorang manajer yang namanya adalah ibu Somin. Sementara itu, Sok-gu didatangi anak buahnya yang mengungkapkan jika masalah polisi yang mengganggu mereka sudah dihentikan oleh Dusik. Dusik adalah bos besar geng Ilsung, yang faktanya Sok-gu dan yang lain selalu menyetorkan uang kepada Dusik selama ini. Sok-gu sendiri sudah puluhan tahun bekerja bersama Dusik, di mana sebenarnya Sok-gu bisa mengambil alih perusahaan. Namun, Dusik malah mempercayakannya kepada seorang wanita dari Tiongkok bernama Gyesun. Kembali ke Somin, saat itu ia terus mencari tahu tentang lowongan pekerjaan penipu yang mengatasnamakan ibunya. Setelah mengetahui jika lowongan itu sudah terkenal di kalangan anak muda, Somin jadi teringat dengan Hye Yang, di mana Hye Yang pernah mengatakan jika ia ingin menyelamatkan putranya, yang kemungkinan juga terlibat dengan geng Ilsung. Akhirnya, Somin menemukan anak dari Hye Yang yang bernama Hong A, di mana saat itu dirinya sedang dibully oleh teman-temannya. Nah, jadi ternyata Hye Yang dulu diancam oleh seorang debt collector, di mana Hong A mengajukan pinjaman 20 juta dan jika tidak segera dibayar maka tangan Hong A akan dipotong. Dan karena hal itulah Hye Yang akhirnya bekerja sebagai penipu untuk melunasi hutang-hutang dari Hong A.
Akhirnya, Somin menceritakan fakta tersebut dan mengancam Hong A jika mereka berdua akan masuk penjara jika tidak menuruti perintah Somin. Kemudian, Somin menemui Ye Hyang untuk bertanya siapa sebenarnya bos darinya. Ye Hyang jelas tidak mau menjawab, membuat Somin mengancam menggunakan Hong A yang saat ini ditugaskan membawa uang untuk diserahkan kepada penipu. Alhasil, Ye Hyang pun marah kepada Somin karena telah menggunakan putranya. Dan pada akhirnya, Ye Hyang pun mengatakan jika bosnya adalah Pak Kim, di mana tugasnya hanyalah untuk mencari anak-anak yang nantinya akan dibawa Pak Kim menuju ke Tiongkok untuk bekerja di sana. Dan karena Ye Hyang sudah diberitahu siapa bosnya, akhirnya Somin menyuruh Ye Dan untuk menghentikan Hong A agar tidak mengirimkan uangnya ke si penipu. Singkatnya, kasus penipuan yang makin marak kini mulai tersebar di berita-berita, membuat citra polisi kini menjadi jelek karena dianggap tidak bisa menyelesaikannya. Kapten pun merasa kesal dari mana kasus itu bisa bocor ke media, yang ternyata Pak lah orang yang membocorkannya kepada seorang wartawan. Setelah itu, Pak menemui Somin dan menjelaskan tentang geng Ilsung, di mana saat ini hanya ada satu orang yang bisa membuat Sokgu ketakutan, yaitu wanita yang bernama Gyesun. Lalu, Pak juga sudah menyiapkan sebuah alat untuk menipu mereka menggunakan muka dan suara dari Gyesun. Pak berencana akan memberi mereka pelajaran dengan tipuan juga. Kemudian, Somin juga diperkenalkan dengan seorang hacker yang sering membantu Park bernama Dojin. Dojin lah yang sudah menciptakan alat tersebut, di mana mereka langsung mencobanya kepada Somin dan akan menipu Pak Kim sebagai umpannya. Saat itu, Pak Kim menerima pesan dari orang yang tidak dikenal, di mana Pak Kim langsung ditelepon olehnya. Dan ketika diangkat, Pak Kim begitu terkejut karena itu adalah Gyesun. Mereka pun berhasil mengecoh Pak Kim menggunakan alat tersebut, di mana Somin langsung berbicara dengan Pak Kim. Sebelumnya, ternyata Pak Kim dihubungi oleh Sokgu, di mana Sokgu marah kepadanya karena Pak Kim tidak becus untuk mencari pekerja. Pekerja yang sebelumnya dikirim oleh Pak Kim ternyata banyak yang kabur, bahkan menggelapkan uang. Pak Kim pun meminta maaf dan berjanji akan mencari pekerja yang kompeten lagi. Nah, ternyata percakapan itu didengar oleh Sung Tae yang saat itu langsung berpamitan untuk pergi. Dan di masa sekarang, Pak Kim merasa kebingungan karena ia ditelepon oleh Gyesun. Faktanya, Pak Kim dulu diperintahkan oleh Sokgu untuk membunuh Gyesun, namun saat dalam pengejaran, Gyesun jatuh dari tebing sehingga Pak Kim tidak berhasil menemukannya dan ia mengaku pada Sokgu jika ia sudah membunuh Gyesun. Tentu saja saat ini Pak Kim mulai panik karena jika Sokgu tahu Gyesun masih hidup, maka dirinya yang akan dalam bahaya. Di sisi lain, Sung Tae sedang merasa senang karena hasil uang tipu-tipunya terus mengalir. Tak lama asistennya menelepon dan memberitahu mengenai orang yang akan berinvestasi di teater, di mana Sung Tae menyuruh untuk mengurus secepat mungkin. Kemudian Sung Tae juga menyuruh asistennya untuk menghubungi pemilik Olim Telkom, namun si asisten mengatakan jika Olim Telkom baru saja digerebek oleh polisi, membuat Sung Tae pun menjadi panik. Di sisi lain, Pak Kim yang masih kesal tiba-tiba didatangi oleh Somin yang saat itu mengaku sebagai Wi Chang-ok, mantan anak buah dari Gyesun. Lalu saat diajak masuk, Somin langsung meletakkan alat penyadap di sana. Somin mengaku jika ia sedang mencari teman untuk membunuh Gyesun karena Somin akan balas dendam setelah Gyesun membunuh orang tuanya. Jelas saja, di sini Pak Kim tertarik untuk bekerja sama karena ia juga ingin Gyesun mati sebelum ketahuan oleh Sokgu. Somin juga memanfaatkan situasi untuk mengadu domba Pak Kim dengan Song Tae, di mana Somin mengatakan jika Song Tae berusaha berkhianat pada Pak Kim. Somin kemudian menyerahkan daftar nama anak-anak teater, di mana anak-anak itu akan diserahkan kepada Sokgu sebagai pekerja yang baru. Song Tae berusaha menusuk Pak Kim dari belakang karena Song Tae tahu Pak Kim baru saja terkena marah akibat tidak bisa mencari pekerja yang kompeten. Mendengar hal itu, Pak Kim pun ingat jika Song Tae pernah mendengar pembicaraannya saat bersama Sokgu beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Somin pun pergi, di mana Pak Kim langsung menghubungi Song Tae dan yang terhubung saat itu adalah Pak karena Dojin sudah meretas nomornya. Pak pun bersikap seolah-olah Sung Tae biasa saja, membuat Pak Kim merasa curiga dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik Sung Tae. Setelah itu, Pak menghubungi Sung Tae dan mengaku sebagai polisi yang akan bertanya mengenai penipuan yang dilakukan oleh counter Olim Telkom, membuat Sung Tae langsung mematikan teleponnya. Sung Tae jelas panik karena mengira jika pemilik Olim Telkom menyebut namanya, dan karena ia tidak mau tertangkap, akhirnya Sung Tae pun berencana akan melarikan diri ke luar negeri.
Sung Tae langsung mengemasi uang-uang miliknya, di mana saat itu Pak Kim mendapatkan foto Sung Tae yang tampak buru-buru sedang mengemasi semua uang-uangnya, membuat Pak Kim semakin yakin jika Sung Tae memang akan berkhianat. Alhasil, Pak Kim pun mengirimkan uang ke rekening Sung Tae sebagai penipu agar rekening tersebut terblokir. Dan saat Sung Tae akan mengambil uangnya di ATM, semua kartunya sudah terblokir atas dugaan penipuan, membuat Sung Tae pun menjadi panik. Di sisi lain, Pak memberitahu Somin jika besok malam Pak Kim akan mengirim pekerja ke Tiongkok karena setiap bulan naga, dirinya selalu melakukan ritual di pelabuhan dengan kedok meminta kesuksesan. Padahal saat itu Pak Kim mengirim orang-orang yang ingin sukses ke Tiongkok untuk dipekerjakan sebagai penipu. Mendengar hal itu, Somin jelas ingin pergi ke Tiongkok karena di sana ia bisa bertemu dengan Sogu. Namun Pak melarangnya karena itu akan sangat bahaya. Akan tetapi, Somin tetap bersikukuh akan melakukannya, di mana Pak pun akhirnya setuju lalu akan membantu Somin. Alhasil, Somin pun kembali lagi ke tempat Pak Kim, di mana saat itu Pak Kim berterima kasih kepada Somin karena telah memberitahu jika Sung Tae akan berkhianat. Sementara itu, Sung Tae yang panik karena rekeningnya tidak bisa terbuka, akhirnya menghubungi orang yang tadi mengirim uang ke rekening dirinya, di mana saat itu Sung Tae akhirnya tahu jika orang itu adalah Pak Kim. Saat itu, Sung Tae langsung ditelepon oleh Pak Kim yang mengatakan jika Sung Tae sudah berani menusuknya dari belakang. Jelas saja, Sung Tae merasa kebingungan, namun saat itu tiba-tiba Sung Tae langsung diculik oleh beberapa orang. Sementara itu, Somin membuat penawaran dengan Pak Kim di mana ia ingin dikirim ke Tiongkok sebagai pekerja. Somin akan menjadi pekerja yang kompeten di sana sehingga Pak Kim akan mendapatkan kepercayaan lagi oleh Sogu. Lalu di saat itulah, Pak Kim bisa mencari keberadaan Kyesun dengan tenang. Penawaran tersebut tentu saja langsung disetujui oleh Pak Kim, di mana keesokan harinya Somin langsung dibawa menuju ke suatu tempat untuk dikirim menuju Tiongkok. Sementara detektif Pak segera menuju ke pelabuhan karena mengira Somin akan dibawa ke sana oleh Pak Kim. Akan tetapi, Pak malah menemukan Sung Tae yang sedang disekap di salah satu kapal. Kembali ke Somin, saat itu Pak Kim memberikan minuman kepada Somin dan para pekerja lain hingga membuat mereka tak sadarkan diri. Lalu saat sudah terbangun, Somin sudah berada di sebuah tempat di mana saat itu terdengar suara keras dari pegawai senior yang menyuruh mereka untuk segera berkumpul. Kemudian mereka mulai diperkenalkan cara bekerja di mana mereka akan melakukan penipuan melalui telepon dan mendapatkan keuntungan besar dari para korban-korbannya. Nah, ketika mulai bekerja, Somin menyadari jika di salah satu nomor targetnya adalah nomor sahabatnya Yedam, di mana Somin langsung menghubungi Yedam dan memulai aksi untuk menipu. Somin mengaku dari pusat kesejahteraan seniman di mana Yedam akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun untuk mendapatkan bantuan tersebut, Yedam harus mengirim identitasnya. Nah, agar tidak dicurigai sebagai penipu, Somin meminta agar Yedam mengirimkan fotokopinya saja, di mana saat itu Yedam menyadari jika yang berbicara dengannya saat ini adalah Somin sahabatnya, membuat Somin langsung panik dan mematikan teleponnya. Kemudian, senior pekerja melihat jika Somin bekerja tanpa menggunakan identitas asli korban, di mana si senior merasa kagum karena ternyata verifikasi di Bank Korea saat ini tidak perlu menggunakan identitas yang asli. Si senior pun kemudian menyuruh agar semua pekerja yang lain mengikuti cara Somin, menggunakan fotokopi saja. Nah, kinerja Somin yang sangat baik itu membuat salah satu senior mendatanginya dan menyuruh Somin untuk bertemu atasan. Namun saat akan keluar, Somin langsung dibuat tidak sadarkan diri. Kemudian saat tersadar, Somin akhirnya dipertemukan dengan Sogu yang langsung menyambutnya. Somin jelas ingat dengan suara Sogu sebagai penipu yang memanfaatkan suara ibunya dan menipu ayahnya, di mana tanpa berpikir panjang, Somin langsung menusuk Sogu dengan pisau berkali-kali. Sebelumnya, ternyata Sogu pernah bertemu dengan Dosik, di mana Dosik mengapresiasi pekerjaan Sogu dengan memberikan banyak uang. Namun saat itu Sogu merasa direndahkan oleh Dosik yang ternyata hanya memanfaatkannya saja, membuat Sogu sangat kesal dan berjanji akan membuat perhitungan dengan Dosik nanti. Kembali ke masa sekarang, ternyata perbuatan Somin tadi hanyalah bayangan Somin saja, di mana saat itu Sogu memanggil Somin dengan nama Wi Chang-ok. Kemudian Somin diajak Sogu ke tempat para pekerja yang sedang menjalankan aksinya menipu orang-orang, di mana mereka saat itu menggunakan suara ibu Somin. Mengetahui hal tersebut, Somin pun sangat emosi, namun ia tetap harus menahannya agar penyamarannya tidak terbongkar. Kemudian, Sogu melihat identitas Somin di mana ia masih belum sepenuhnya percaya pada sosok Somin karena faktanya ia adalah mantan bawahan dari Kyesun.
Namun, di sini Somin mengatakan jika ia tidak merasa sebagai bawahan Gyesun karena selama beberapa tahun bekerja, Gyesun tidak menganggap mereka sebagai bawahan. Bahkan, Somin mengungkapkan jika ia justru tidak suka dengan Gyesun karena ia telah membunuh kedua orang tuanya dulu. Akan tetapi, Sogu masih belum sepenuhnya percaya dengan Somin hingga Sogu pun menghunuskan pisau ke arahnya. Namun saat itu, Somin langsung merebut pisau tersebut dan menikam salah satu anak buah Sogu. Somin mengungkapkan jika anak buah tersebut mempunyai tato geng lain. Ternyata sebelumnya Somin sudah diberitahu banyak hal oleh Dojin mengenai beberapa anggota Sogu yang kemungkinan bisa berkhianat, di mana Somin mengungkapkan jika kemungkinan anak buah Sogu itu adalah mata-mata dari geng lain. Alhasil, berkat hal itu, Somin pun langsung dipercaya oleh Sogu. Bahkan saat itu ia diajak masuk ke ruangan pribadi Sogu untuk makan di sana. Sogu juga menjelaskan jika semenjak Somin masuk ke sana, tingkat keberhasilan mereka menipu naik drastis. Namun karena banyaknya YouTuber yang mengingatkan para penontonnya untuk berhati-hati, maka mereka harus mempunyai cara baru untuk menipu. Alhasil, Somin pun akan menggunakan cara baru, yaitu memilih target yang sedikit namun penghasilannya berkali-kali lipat. Karena dengan begitu, mereka akan meminimalisir targetnya. Saat Somin sedang menjelaskan tentang targetnya, anak buah Sogu datang dan memberitahu jika Pak Kim sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak Somin datang, membuat Sogu langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu secara detail mengenai Somin. Singkatnya, para pekerja pun dialihkan ke salah seorang korban, di mana korbannya itu merupakan penggemar seorang idol K-pop terkenal. Nah, korban tersebut ternyata adalah Park, yang diberitahu jika ia memenangkan hadiah untuk bertemu dengan sang idol kesukaannya tersebut. Mendengar hal itu, Park tentu merasa sangat senang dan berpura-pura ingin cepat bertemu dengan sang idola. Lalu pekerja pun menggunakan suara si idol agar Park percaya, lalu ia pun mematikan sambungan teleponnya. Saat itu, Dojin sangat kagum dengan akting yang diperankan oleh Park, karena bisa sangat menghayati jika ia sedang mengidolakan seseorang. Kemudian tak berselang lama, Park kembali ditelepon, yang kali ini adalah si manajer idola yang meminta agar Park tidak membahas telepon ini nantinya. Si manajer berpura-pura jika album kelima si idola terpaksa dibatalkan dengan alasan kekurangan dana, membuat si idola saat ini berpura-pura menangis. Alhasil, Park pun akan berusaha membantu si idola dengan memberikan dana tambahan kepadanya, membuat si idola pun berterima kasih. Nah, untuk memastikan jika si idola itu asli, Park pun meminta agar si idola mengucapkan satu kalimat andalan si idola setiap selesai konsernya, membuat si pekerja pun langsung kebingungan. Alhasil, Park pun mulai ragu. Nah, mengetahui hal tersebut, Somin pun langsung marah-marah dan mengambil alih saluran telepon, di mana ia mengaku sebagai orang yang merugi akibat proyek si idola yang gagal. Somin akan membunuh si idola jika Park melapor ke polisi, membuat Park pun merasa panik. Somin lalu menyuruh para pekerja lain seolah-olah sedang berbuat kerusuhan di sana, membuat Sogu merasa bingung dengan kinerja Somin. Namun saat itu, Park meminta Somin berhenti karena ia tidak mau idolanya kenapa-napa. Park pun akan mengirimkan uang berapapun yang Somin mau asalkan idolanya dilepaskan saat itu. Somin lalu meminta uang 500 juta won dan Park harus mengirimkannya ke suatu tempat yang membuat Park pun langsung mengiyakan permintaan tersebut. Lalu, Park langsung pergi ke sebuah loker untuk meninggalkan uang tersebut yang ternyata uang itu memang sengaja disiapkan oleh Somin untuk kelancaran misi, di mana uang itu berasal dari asuransi kematian si ibu. Alhasil, uang tersebut langsung diambil oleh salah satu pegawai Sogu, di mana ia melapor jika ia sudah mengambil uang tersebut. Alhasil, semua pekerja pun sangat kagum dengan kinerja Somin termasuk Sogu yang tidak menyangka jika rencana Somin berhasil, di mana mereka hanya menipu satu orang namun bisa menghasilkan uang berkali-kali lipat. Sogu kemudian mengangkat Somin sebagai ketua tim yang baru, lalu mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan penipuan yang dilakukan oleh Somin tadi. Saat itu, Sogu mulai bertanya mengenai sosok Gyesun kepada Somin, di mana Somin bercerita jika Gyesun adalah sosok wanita yang sangat perfeksionis. Bahkan, tempat kerjanya saja sangat berbeda dengan tempat kerja Sogu. Lalu mereka pun mulai minum-minum hingga Sogu sudah mabuk berat. Kemudian, Sogu pergi ke ruangannya, di mana Somin terus mengikutinya. Sogu kemudian memperlihatkan suara dari ibu Somin dan mengatakan jika itu adalah maskot bagi mereka, karena suara itu sudah menghasilkan banyak uang. Somin pun jelas mulai terpancing emosinya, namun ia mencoba menahan dan bertanya dari mana asal suara tersebut. Sogu lalu menjelaskan jika suara itu berasal dari wanita tua yang sudah ia bunuh.
Sambil tertawa, Sogu menceritakan bagaimana ia membunuh ibu Somin saat itu, di mana ia memasukkannya ke dalam tong lalu membakarnya hidup-hidup. Lalu tak berselang lama, Sogu menerima telepon dari Dosik, di mana Sogu langsung keluar dari ruangannya. Saat itu, Dosik menanyakan tentang pembukuan bisnis mereka, sementara Somin langsung berusaha meretas laptop milik Sogu, membuat Park dan Dojin akhirnya bisa terhubung dengan server Sogu, lalu melihat situasi tempat kerja Sogu melalui CCTV. Di sisi lain, Sogu kembali dibuat kesal oleh atasannya Dosik, di mana Dosik terus meminta pembukuan bisnis mereka karena saat ini bisnis yang berada di Makau sedang diselidiki oleh polisi. Sogu pun akan memberikannya asalkan Dosik memberikan bisnis yang ada di Singapura. Namun, Dosik menolak karena itu sudah menjadi milik Gyesun, membuat Sogu kembali kesal karena Dosik masih mempertahankan Gyesun yang sudah mati. Keesokan harinya, salah seorang pegawai membakar barang-barang milik korban-korban Sogu, di mana ia menemukan dompet milik ibu Somin dan melihat sesuatu di sana. Alhasil, bawahan itu membawa dompet tersebut kepada Sogu, di mana di dalamnya ternyata berisi tiket teater milik Somin, yang langsung membuat Somin seketika terdiam. Somin lalu mengaku jika ia tidak mengenal siapa pemilik dompet tersebut, karena setelah ia tak bekerja dengan Gyesun, dirinya menjadi artis teater. Terlihat, Sogu nampak kesal, namun ia malah mengajar anak buahnya yang malah menuduh Somin tanpa adanya bukti yang jelas. Setelah itu, mereka berdua membahas tentang bisnis, di mana Somin punya informasi tentang sebuah perusahaan di Singapura yang bisa diajak bekerja sama. Tentu saja, di sini Sogu sangat tertarik karena ia memang ingin membangun bisnis di Singapura. Lalu, Somin akan memperkenalkan Sogu dengan seorang pria bernama Eric yang merupakan anak buah pemilik sebuah klub ternama di Singapura. Lalu, Somin langsung menelepon Eric yang ternyata adalah Park. Nah, ternyata klub milik Dosik adalah saingan dari klub yang ditangani oleh Park, di mana Park mengatakan jika klub milik Dosik itu sudah hancur. Mengetahui hal tersebut, Sogu langsung mengambil alih pembicaraan, di mana ia sangat tertarik dengan bisnis yang akan Park tawarkan. Park mengungkapkan jika ia akan membuat klub baru dan akan mencari seorang manajer karena faktanya Park sudah kecewa dengan bosnya karena ia malah menyerahkan klub itu kepada istrinya bukan kepada dirinya. Mendengar penjelasan tersebut jelas membuat Sogu merasa cocok dengan Park karena cerita mereka hampir sama. Alhasil, Sogu pun mengajak Park untuk bertemu namun tidak di Korea. Sementara itu, Dosik mulai menghubungi anak buah Sogu dan menanyakan tentang buku kasnya. Anak buah Sogu mengatakan jika Sogu sedang ada rapat dengan seseorang, membuat Dosik pun merasa curiga jika kini Sogu sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Rupanya saat itu Dosik sedang bersama ayah Park, di mana ayah Park mengungkapkan jika ia berjanji Park tidak akan mengganggu bisnis Dosik lagi. Singkatnya, Park akhirnya sampai di Tiongkok dan bertemu dengan Sogu, yang mana Park langsung menunjukkan identitasnya sebagai Eric. Namun, di sini Sogu masih merasa heran karena ia sama sekali tidak mengetahui sosok Eric di bisnis gelap ini, membuat Park beralasan jika ia memang jarang menampakkan dirinya dan hanya bekerja di balik layar saja sesuai arahan dari atasannya. Sesampainya di markas, Sogu kembali dihubungi oleh Dosik, namun Sogu menolak panggilannya, lalu anak buahnya juga mengatakan jika ia tak menemukan hal yang janggal dari identitas Eric. Kemudian, Sogu mengajak berbicara empat mata dengan Park, di mana saat itu Somin keluar dan menuju ke sebuah ruangan. Nah, di saat yang bersamaan, Dojin mematikan saluran CCTV di markas Sogu, membuat Sogu menyuruh anak buahnya segera memeriksa sistem keamanan. Park kemudian memulai pembicaraan dan menyarankan agar mereka memulai bisnis judi online dengan menyerahkan proposalnya. Melihat hal tersebut, Sogu tidak setuju karena menurutnya bisnis online terlalu berisiko, di mana ia hanya ingin bisnis yang ada tempatnya saja. Namun di sini Park menjelaskan jika dia mempunyai kenalan seorang anggota dewan yang bisa mengurus bisnis mereka menjadi aman karena ia sedang mengurus undang-undang tentang game online, di mana di game tersebut nantinya akan mereka selipkan permainan judi. Sementara itu, Somin sampai di sebuah ruangan dan membuka laptop yang terhubung dengan Dojin, di mana saat itu Dojin akan mengubah suara Somin menjadi suara si anggota dewan yang bernama Yongjin. Sementara Sogu masih belum percaya jika Park mengenal Yongjin, membuat Park langsung menghubunginya yang tidak lain itu adalah Somin. Mereka lalu membahas tentang bisnis dan undang-undang yang sedang Yongjin rancang. Namun, sayangnya saat itu sistem keamanan sudah diperbaiki oleh bawahan Sogu, sehingga Somin terekam di CCTV yang sedang bersembunyi. Beruntungnya, saat itu Sogu langsung mengambil alih panggilan
dan mengatakan jika ia akan bergabung dalam investasi tersebut. Membuat kesepakatan pun terjadi dan panggilan pun ditutup. Akan tetapi, saat itu Somin ketahuan oleh bawahan Sogu, membuat Park langsung panik karena Somin masih terekam CCTV. Alhasil, Somin pun ditangkap dan diserahkan kepada Sogu. Dan saat melihat isi laptop Somin, Sogu jadi curiga dengan keberadaan Yongjin saat ini. Karena menurut jadwal yang ia cek, saat ini Yongjin sedang berada di kejaksaan akibat tersandung kasus korupsi. Jadi, mana mungkin ia bisa dengan santai menelepon Park tadi. Sogu merasa curiga jika ia telah dijebak oleh Somin dan juga Park yang menggunakan aplikasi pengubah suara. Sogu langsung memukul Somin, namun saat itu Park menghentikannya, di mana ia akan membuktikan jika memang yang berbicara tadi adalah Yongjin, si anggota dewan. Sogu pun ingin buktinya langsung, dan jika Yongjin tidak datang ke sana dalam waktu 5 jam, maka ia tidak akan percaya. Alhasil, Park pun langsung menghubungi nomor Yongjin, namun karena nomor tersebut sibuk, akhirnya Park mengirim pesan suara lalu menyuruh Yongjin bertemu dengannya. Singkatnya, di malam hari, mereka menunggu kedatangan Yongjin, di mana saat itu Sogu sudah mulai tidak percaya kepada mereka berdua. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yongjin datang yang membuat mereka pun terkejut, dan Sogu juga tidak menyangka. Yongjin lalu bertanya, untuk apa ia datang ke sana, membuat Sogu langsung panik. Nah, ternyata Yongjin adalah kenalan dari Park, di mana Yongjin pernah ditolong oleh Park saat dulu pernah tersandung sebuah kasus. Jadi, saat ini Park meminta bantuan dari Yongjin untuk bersandiwara menjebak Sogu. Dan di masa sekarang, Sogu merasa senang karena ternyata Yongjin memang kenalan dari Park, di mana Sogu langsung akan tanda tangan kontrak kerjasama tentang bisnis yang akan mereka jalankan. Sepulangnya dari sana, Sogu masih merasa gembira karena akhirnya ia akan memiliki perusahaan sendiri. Lalu tak berselang lama, ia mendapatkan pesan kontrak kerjasama dari Yongjin, di mana saat dibuka ternyata filenya korup. Ternyata itu adalah perbuatan Dojin yang akhirnya bisa meretas ponsel Sogu. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba ada sebuah truk melaju dari arah samping, menabrak Sogu hingga kecelakaan pun terjadi. Ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Somin, di mana ia berterima kasih kepada Dojin karena sudah mengalihkan perhatian Sogu saat berkendara. Sogu yang saat ini sudah terluka parah menerima telepon dari Somin, di mana saat itu Somin mengungkapkan kebahagiaannya karena telah berhasil membuat Sogu tertipu. Somin mengungkapkan jika dana dari Dosik yang berjumlah 5 miliar won yang akan Sogu investasikan sudah ia ambil. Karena berkat pertasan yang dilakukan oleh Dojin, ia bisa mengirimkan uang 5 miliar won tersebut. Jelas saja, saat itu Sogu merasa sangat kesal dan berjanji akan membunuh Somin. Namun, Somin justru khawatir dengan kondisi Sogu saat ini, di mana ia sudah menghubungi polisi untuk mendatanginya ke sana. Alhasil, ambulan pun datang ke lokasi di mana Sogu langsung dibawa pergi. Namun, tiba-tiba beberapa mobil menghadang ambulans tersebut dan mengambil Sogu lalu membawanya pergi dari sana. Sementara itu, Somin yang masih menyendiri didatangi oleh Park, di mana Park memberitahu jika Sogu sudah mati. Namun, ia memperingatkan Somin agar selalu waspada karena geng Ilsung pasti akan mengincarnya. Namun saat itu, Somin tidak khawatir karena dendamnya kini sudah terbalaskan. Kemudian, Somin pun berterima kasih kepada Park lalu pergi ke restoran orang tuanya. Lalu Somin kembali membayangkan kenangannya saat bersama kedua orang tua, di mana saat itu sang ibu sangat cerewet kepadanya. Nah, saat akan pergi, Somin menemukan banyak surat di mana surat-surat tersebut sudah terbuka semuanya, membuat Somin bertanya-tanya siapa yang sudah membuka surat-surat tersebut. Di sisi lain, Park mendatangi kantor ayahnya dan melihat foto sang ayah bersama keluarga barunya. Lalu sang ayah pun datang, yang membuat Park jadi teringat kenangannya dulu saat sang ayah meninggalkan dirinya dan juga ibunya demi selingkuhannya. Saat itu, Park jelas merasa jika ayahnya tidak memperdulikan keluarganya. Namun si ayah menjelaskan jika Park pasti akan mengerti jika ia sudah dewasa nanti. Kemudian, Park dipanggil oleh kapten yang memberitahu jika kemungkinan Sogu dibawa pergi oleh segerombolan orang karena ambulans yang membawanya dicegat dan semua perawat diajar di tempat dan Sogu menghilang. Sementara ayah Park bertemu dengan Dosik dan mulai membahas tentang pencalonannya sebagai anggota dewan yang nantinya akan menguntungkan Dosik. Namun sebelum itu terjadi, Dosik meminta agar ayah Park menangkap Sogu terlebih dahulu karena uang 5 miliarnya sudah diambil olehnya. Akan tetapi, ayah Park yakin jika Sogu sedang dipermainkan oleh seseorang, membuat Dosik pun meminta agar ayah Park segera menangkap orang tersebut karena sudah berani menyentuh uangnya.
Di sisi lain, Somin datang ke toko bunga di mana si pemilik toko ingat jika Somin adalah putri dari si ibu yang hilang. Namun, Somin mengatakan jika ibunya sudah ketemu. Somin ke sana hanya ingin membeli bunga yang sama seperti bunga yang dibeli ibunya dulu. Pemilik toko pun lalu membahas jika sebelumnya ada seorang pria yang juga membeli bunga yang sama dan sepertinya Somin mengenalnya. Somin pun jelas merasa bingung, bahkan di kolamborium ibunya ada bunga milik seseorang yang membuat Somin langsung bertanya pada penjaga dan meminta diperlihatkan rekaman CCTV. Namun saat itu, si petugas keamanan menolaknya karena Somin tidak mempunyai kepentingan dan si petugas pun ingat dengan bunga tersebut karena tadi ada seorang pria yang datang ke sana membawa bunga tersebut. Si petugas hanya mengingat jika si pria mempunyai tato di leher, membuat Somin langsung teringat jika kemungkinan itu adalah Sogu karena dialah orang yang punya tato di leher. Malam harinya, Somin mengajak Park untuk bertemu membahas Sogu yang sepertinya masih hidup. Namun saat itu, Park didatangi ayahnya di mana sang ayah ingin bertanya apakah Park yang mempermainkan Sogu hingga membuatnya kecelakaan. Park pun mengelak dan langsung pergi meninggalkan sang ayah. Lalu, Park kembali menelepon Somin di mana Somin bercerita jika kemungkinan Sogu masih hidup lalu datang ke makam dan restoran orang tuanya. Park juga mengungkapkan jika para polisi kehilangan jejak Sogu yang saat itu dibawa oleh ambulan. Namun mereka yakin jika Sogu masih hidup. Dan di saat itu ternyata Park sedang diikuti oleh seseorang, membuat Park pun mematikan teleponnya lalu menghajar pria yang mengikutinya itu. Namun sayangnya saat itu datang segerombolan orang yang berusaha menangkap Park, membuat Park berusaha melawan. Akan tetapi karena jumlahnya sangat banyak, akhirnya Park pun kalah dan dibuat pingsan. Sementara Somin yang menunggu kedatangan Park melihat jika Park sedang dibawa pergi oleh segerombolan orang, membuat Somin mencoba mengejarnya di mana saat itu ia juga berpapasan dengan Dojin. Somin terus mengejar Park, namun akhirnya ia menyerah karena mobil itu terlalu cepat. Beruntungnya saat itu Dojin datang menaiki taksi sehingga mereka bisa mengikuti Park. Dojin ternyata sudah meletakkan alat pelacak di ponsel milik Park, namun sayangnya orang-orang itu langsung mematikan ponsel Park yang membuat mereka kehilangan jejak. Park sendiri kini diajar habis-habisan oleh orang-orang itu, di mana ternyata mereka adalah bawahan Sogu yang meminta Park memberitahu di mana uang 5 miliarnya. Alhasil, karena Park tidak mau buka mulut, akhirnya mereka merekam Park yang sedang dipukuli lalu mengirimkan video tersebut kepada Somin. Mereka mengancam jika Somin tidak segera menyerahkan uangnya, maka nasib Park akan sama dengan orang tua Somin. Mengingat bagaimana kedua orang tuanya meninggal, akhirnya Somin pun meminta kepada Dojin untuk mengembalikan uang Sogu. Namun saat itu, Dojin berusaha menenangkan Somin dan mencari cara lain untuk membebaskan Park. Di sisi lain, keadaan Sung Tae kini sudah luntang-lantung di mana ia berusaha ingin mengakhiri hidupnya. Namun saat itu, tiba-tiba seseorang datang yang membuat Sung Tae ketakutan, yang ternyata orang itu adalah Somin. Somin bertanya di mana tempat persembunyian Sogu saat berada di Korea. Namun Sung Tae jelas tidak tahu karena ia jarang bertemu dengan Sogu. Lalu, Somin pun menawarkan kerjasama di mana Somin memperlihatkan poster buronan Sogu dari polisi di mana orang yang berhasil menangkap Sogu akan mendapatkan hadiah 50 juta won. Somin menawarkan akan membagi uang tersebut jika berhasil menangkap Sogu. Alhasil, karena Sung Tae sangat butuh uang, ia pun setuju dan langsung menemui pemilik Olim Telkom agar memberitahu keberadaan Sogu. Si pemilik pun mau untuk mencari tahu setelah Sung Tae menawarkan uang 1 juta won dan juga memberitahu jika mereka akan bebas dari belenggu Sogu. Akhirnya, Somin pun datang ke sana di mana si pemilik konter akan memancing geng Ilsung dengan menggunakan kedok penipuan lalu menyerahkan sejumlah uang hasil penipuannya. Somin pun terus mengikuti kemana perginya uang tersebut hingga sampailah uang itu ke tangan bawahan Sogu. Akhirnya, Somin menemukan tempat persembunyian Sogu di mana saat itu Somin langsung masuk untuk mencari keberadaan Park. Akan tetapi, di dalam gudang tersebut tidak ada siapapun. Dan ketika kembali menjelajah tempat tersebut, Somin dikejutkan dengan kehadiran Park yang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, Park langsung memborgol Somin, membuat Somin kebingungan, dan di saat itu Somin baru menyadari jika Park memiliki tato di lehernya, membuat Somin akhirnya tahu siapa pria yang datang ke toko bunga serta kolamborium orang tuanya. Orang itu adalah Park, yang ternyata juga sengaja mematikan ponselnya agar tidak terlacak oleh Dojin. Saat Park diajar anak buah Sogu, itu semua juga atas perintahnya agar terlihat meyakinkan.
Somin pun sangat tidak menyangka dengan perbuatan Park, di mana Park langsung meninggalkan Somin di sana sambil membawa uang 5 miliar won-nya. Setelah itu, Park menemui Do-sik yang sedang menyiksa Sogu dengan tongkat golfnya. Park lalu menyerahkan uang milik Do-sik, membuat Do-sik sangat senang karena Park bisa diandalkan tidak seperti Sogu yang bahkan akan mengkhianatinya. Sogu pun lalu meminta maaf, di mana Do-sik langsung menyuruhnya untuk menggonggong seperti anjing karena Sogu adalah peliharaannya. Sogu yang ketakutan jelas menuruti perintah dari Do-sik itu yang membuat Do-sik akan memberikan kesempatan kedua untuk Sogu. Di sisi lain, anak buah Do-sik menyuruh bawahannya agar membawa Somin ke hadapan Do-sik, namun saat itu Do-jin datang menyelamatkan Somin. Do-jin mengungkapkan jika ia tahu keberadaan Somin karena Park sempat mengaktifkan ponselnya sehingga Do-jin bisa melacak keberadaannya. Namun saat ini, ponsel Park dimatikan kembali, membuat mereka tidak tahu keberadaan Park sekarang. Somin lalu mengungkapkan jika Park adalah anggota geng Il-sung, membuat Do-jin pun tidak percaya mendengarnya. Di saat yang bersamaan, datanglah bawahan Do-sik yang akan menangkap Somin dan juga Do-jin. Namun beruntungnya, saat itu mereka berdua bisa kabur walau sempat mengalami kesulitan. Sementara Do-sik kini bertemu dengan ayah Park dan mengungkapkan jika orang yang mengambil uangnya belum ditemukan, membuat ayah Park berjanji jika ia akan menangkapnya. Do-sik juga menjelaskan jika sebenarnya Park sudah bekerja dengannya sejak 1 tahun yang lalu. Bahkan Park yang berhasil mengambil uang 5 miliar won-nya, membuat sang ayah terkejut mendengarnya. Do-sik lalu mengungkapkan jika ia akan membuat kompetisi antara Park dan ayahnya untuk menangkap Somin. Siapa yang bisa menang, maka ia akan mendukungnya. Ayah Park tentu harus memenangkan kompetisi tersebut karena jika tidak, maka ia tidak akan mendapatkan dana kampanye dari Do-sik. Saat akan pergi, si ayah bertemu dengan Park di mana ia bertanya mengapa Park bekerja untuk Do-sik. Park mengungkapkan jika ini adalah bentuk balas dendamnya kepada sang ayah yang sudah membuat ibunya menderita. Park akan membuat si ayah kehilangan semuanya dan menderita seperti ibunya. Mendengar hal tersebut, tentu saja si ayah merasa sangat kesal dan berjanji jika ia tidak akan menyerah lalu terpaksa menyingkirkan putranya tersebut. Setelah itu, Park bertemu dengan Sogu, di mana saat itu Sogu mengatakan jika sepertinya Park sedang merencanakan sesuatu di belakang Do-sik. Namun, Park menjawab jika sepertinya Sogu hanya iri kepadanya saja karena kini posisinya sudah ia ambil. Park lalu menyuruh agar Sogu berhati-hati ke depannya karena bagaimana bisa seorang penipu bisa tertipu. Mendengar ucapan tersebut membuat Sogu sangat kesal, namun Park tidak peduli dan tetap mengingatkan Sogu agar selalu berhati-hati. Kemudian mereka pergi bersama Do-sik di mana saat itu Do-sik menunjukkan sebuah lahan yang akan dijadikan proyek wisata. Namun saat ini mereka belum mendapatkan seorang investor, membuat Park memiliki ide untuk menarik para investor tersebut. Mereka kemudian lanjut membicarakan hal tersebut di tempat Do-sik di mana saat itu Park menjelaskan jika mereka akan menggunakan teknologi AI untuk menipu para investor di mana mereka akan membuat seolah-olah banyak orang terkenal akan berinvestasi ke proyek mereka. Dengan begitu, Park yakin banyak investor yang akan tertarik. Tak berselang lama, anak buah Do-sik melapor jika mereka kehilangan Somin, membuat Park menawarkan diri untuk menangkapnya. Setelah Park pergi, Sogu mulai menghasut Do-sik di mana ia memperingatkan Do-sik agar berhati-hati kepada Park. Do-sik pun menjawab jika tentu saja ia tidak akan mudah percaya pada orang baru seperti Park, tak seperti Sogu yang mudah tertipu pada orang baru. Justru saat ini, Do-sik akan melihat kinerja dari Park terlebih dahulu. Do-sik juga memperingatkan Sogu jika ia ingin diangkat menjadi atasan lagi, maka Sogu harus menunjukkan kinerjanya dengan baik. Di sisi lain, Somin menerima banyak pesan di mana ternyata kini dirinya dijadikan buronan atas kasus penipuan. Salah satu pesan juga berasal dari Hyedam yang mengatakan jika ada orang yang mencoba meniru suara Somin sampai muka Somin untuk menipu dirinya. Alhasil, Somin pun menemui Hyedam di mana Hyedam bercerita jika beberapa hari yang lalu ia ditelepon oleh nomor dan ketika video call wajah Somin dan suaranya lah yang muncul mengatakan jika ia sedang terjebak sebagai pekerja penipu di Tiongkok. Si penipu juga mengatakan jika ia ingin meminjam uang 30 juta won kepada Hyedam, namun saat itu Hyedam masih tidak percaya jika itu adalah Somin. Hyedam juga pernah menerima telepon yang suaranya mirip dengan Somin di mana saat itu dirinya tertipu dengan jumlah uang yang cukup banyak. Jelas saja, di sini Somin merasa bingung siapa yang telah mengaku sebagai dirinya, sampai pada akhirnya ia mengingat tentang Park. Somin yakin jika saat ini Park sedang bersama Do-sik. Akhirnya, Somin menemui Pak Kim yang saat itu dalam keadaan luntang-lantung setelah ditinggalkan oleh Sogu.
Saat itu, Somin bertanya di mana keberadaan Do-sik dan jika Pak Kim tak memberitahu, maka Somin akan melaporkan keberadaan Pak Kim kepada Sogu, membuat Pak Kim pun seketika ketakutan. Alhasil, Somin pun sampai di kediaman Do-sik yang saat itu sedang bertemu dengan seorang investor perusahaan besar yang akan mereka tipu. Somin sendiri saat itu ingin masuk ke dalam dan memperingatkan Do-jin jika ia belum kembali dalam waktu 1 jam maka Do-jin harus menghubungi polisi. Sementara di dalam, Park mulai menunjukkan proposal bisnis mereka lalu video tentang orang-orang terkenal yang mendukung proyek ini, di mana video-video itu merupakan video palsu yang menggunakan AI agar si investor benar-benar tertarik pada proyek ini. Setelah itu, Park pun izin keluar di mana saat itu Somin sudah berhasil menyusup masuk. Park sendiri sedang berada di toilet dan mencoba melepaskan perangkat yang ada di bajunya. Namun ia malah ketahuan oleh bawahan Do-sik yang membuat Park pun akhirnya mengurungkan niatnya dan segera kembali ke ruangan. Somin yang saat itu sudah berada di dalam melihat Park yang masuk ke dalam ruangan. Namun sayangnya sambungannya dengan Do-jin terputus membuat Somin tidak bisa bergerak lebih dalam. Sementara di dalam, kedok dari si investor ketahuan oleh Do-sik di mana ternyata si investor adalah seorang polisi yang sedang menyamar, membuat anak buah Do-sik langsung menghilangkan nyawa polisi tersebut. Park pun hanya terdiam ketika melihat kejadian tersebut dan meminta maaf karena ia tidak tahu jika investor itu adalah polisi. Tak lama, Sogu masuk membawa hadiah untuk Do-sik, di mana ternyata ia sudah menangkap Somin dan juga Do-jin. Di sini, Do-sik akhirnya mengungkapkan jika dirinya sudah tahu jika Park adalah agen ganda dan jika Park ingin membuktikan kesungguhannya, maka ia harus membunuh Somin saat itu juga. Park pun kini merasa bimbang dan saat akan memegang pisau, Somin menghentikan Park lalu mengatakan jika saat ini dirinya adalah buronan polisi. Jadi kini para polisi sedang berada di luar untuk menangkap mereka semua sekaligus. Alhasil, bawahan Do-sik pun melihat keadaan luar di mana memang benar para polisi banyak berdatangan. Lalu ia menyuruh Do-sik untuk kabur di mana saat itu Sogu yang sudah muak mencoba menusuk Somin. Namun saat itu Park langsung melindunginya sehingga Parklah yang terkena tusukannya. Setelah itu, Sogu mengambil sebuah alat yang ada di pakaian Park. Sementara Somin merasa tidak menyangka jika Park telah melindunginya. Park pun meminta maaf karena selama ini telah memanfaatkan Somin. Kemudian, polisi pun berdatangan masuk di mana Somin menyuruh mereka segera memanggil ambulan. Sementara Yongjin berbicara berdua bersama Do-sik di mana saat itu Yongjin merasa sangat panik karena jika proyek ini gagal, maka karirnya akan hancur. Terlebih lagi, mereka sudah membunuh seorang polisi tadi. Mendengar hal tersebut, Do-sik jelas marah kepada Yongjin. Do-sik berkata jika proyeknya akan tetap berjalan setelah mendapatkan investor. Sementara untuk polisi yang tewas tadi, akan ia jadikan Sogu sebagai tersangkanya. Sogu yang saat itu menguping akhirnya tahu jika dirinya akan dijadikan kambing hitam oleh Do-sik. Selain itu, Do-sik juga akan menyingkirkan Park karena jika Park sadar maka mereka akan dalam bahaya. Setelah itu, Sogu mendatangi Do-sik di mana ia mengungkapkan telah mendengar pembicaraan tadi. Sogu ingin jika Do-sik segera turun dari jabatannya karena ia akan mengambil alih semuanya mulai sekarang. Mendengar perkataan itu, Do-sik jelas tertawa, namun Sogu langsung memberikan perangkat milik Park tadi di mana di dalamnya berisi rekaman Do-sik dan komplotannya ketika melakukan kejahatan. Park sebenarnya masuk ke geng Il-sung hanya karena ingin balas dendam kepada ayahnya dan menghancurkan orang-orang yang telah membuat ayahnya menjadi seperti sekarang. Mendengar semua penjelasan itu, Do-sik hanya bisa tertawa karena semua bukti itu tidak akan berguna tanpa kehadiran Park. Do-sik lalu memperingatkan jika seharusnya Sogu tahu diri karena dirinya lah yang bisa membuat Sogu sampai di posisi ini. Do-sik masih tetap menganggap jika Sogu hanyalah anjing peliharaannya saja. Mendengar hal tersebut, Sogu jelas mulai kehabisan kesabaran hingga pada akhirnya ia memilih untuk menghilangkan nyawa bosnya tersebut karena Sogu selalu diremehkan olehnya. Sementara itu, ayah Park mendatangi Yongjin dan menanyakan keadaan putranya. Yongjin menjelaskan jika Park masih dirawat di rumah sakit dan akibat ulah Park, mereka kini dalam bahaya. Yongjin lalu menyuruh ayah Park untuk menyingkirkan putranya itu karena jika Park sadar maka karir mereka akan tamat. Sementara Park masih terbaring di rumah sakit di mana Somin saat itu menjaganya. Ketika Somin merapikan pakaian Park, ia melihat jika kancing baju Park rusak serta ada juga sebuah foto di dalam kantong pakaian itu. Sang ayah yang saat itu berada di sana hanya melihat keadaan Park lalu pergi di mana Somin yang menyadari kehadirannya langsung mengejarnya. Namun sayangnya sang ayah sudah masuk ke dalam mobil dan pergi.
Keesokan harinya, ayah Park mendapatkan laporan tentang sebuah berita jika proyek komplek wisata yang akan dikerjakan merupakan sebuah proyek hasil korupsi besar, di mana nama ayah Park juga tercantum di dalamnya. Membaca berita tersebut jelas membuat ayah Park marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari siapa penulis berita tersebut. Ayah Park jelas merasa panik jika berita itu mulai menyebar, maka karirnya pasti akan tamat. Kemudian saat akan pergi, Somin menghampirinya dan bertanya mengapa kemarin si ayah tidak jadi menjenguk putranya. Sang ayah mengungkapkan jika hubungan mereka sudah berakhir sejak Park memutuskan untuk melawannya. Somin pun lalu menjelaskan jika sebenarnya Park masih peduli dengan ayahnya karena ia menemukan foto masa kecil Park bersama ayahnya di baju milik Park, di mana Somin mengira jika Park sebenarnya masih menyayangi ayahnya, yang membuat sang ayah pun seketika terdiam sambil memandangi foto tersebut. Kemudian, Somin pergi ke kantor polisi untuk ditanya mengenai penipuan yang mengatasnamakan dirinya. Kapten mengatakan jika kemungkinan penipu itu berasal dari luar negeri karena alamat IP-nya tidak bisa dilacak. Tak berselang lama, rekan Park datang dan memberitahu kapten jika Dosik ditemukan tewas di rumahnya, membuat Somin pun kaget mendengarnya. Rekan Park lalu berbicara kepada Somin dan bertanya mengenai kondisi Park saat ini. Ia berharap Park segera pulih karena hanya dialah yang bisa menguak semua kejahatan ini setelah banyak bukti yang sudah ia kumpulkan. Namun saat mereka ke TKP, mereka tidak menemukan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Park. Seketika, Somin pun teringat jika kancing pakaian Park sobek dan mengira jika alat yang digunakan oleh Park pasti diambil seseorang dan orang itu sudah pasti adalah Sogu. Kemudian, Somin mendatangi Dojin dan meminta bantuan karena ia ingin pergi ke Tiongkok. Ia akan menyamar sebagai Gyesun untuk memancing Sogu. Sementara Sogu yang saat ini sudah berada di Tiongkok, kini disambut oleh bawahan baru di mana Sogu kini akhirnya bisa mengelola bisnis Dosik seorang diri. Akan tetapi, saat itu tiba-tiba ia dihubungi oleh Gyesun yang membuat Sogu tentu merasa terkejut karena setahunya Gyesun sudah tewas dibunuh oleh Pak Kim. Saat itu, Gyesun mengungkapkan jika dirinya tahu jika Sogu telah membunuh Dosik. Gyesun juga mengatakan jika seharusnya Sogu tidak menggantikan posisi Dosik karena Dosik punya surat wasiat, jika dirinya mati maka perusahaan itu akan menjadi miliknya. Seketika Sogu merasa kesal karena lagi-lagi ada orang yang mengganggunya. Setelah itu, Sogu menangkap Pak Kim dan mengajarnya habis-habisan. Sogu kecewa karena ternyata Pak Kim belum membunuh Gyesun. Pak Kim bercerita jika dirinya belum pernah bertemu lagi dengan Gyesun sejak kejadian itu, membuat Sogu pun tersadar jika kemungkinan panggilan video tadi adalah palsu. Kemudian setelah tahu jika dirinya ditipu, Sogu pun kembali menghubungi Gyesun, di mana saat itu Gyesun menawarkan jabatan tinggi untuk Sogu setelah perusahaan Dosik menjadi miliknya. Sogu yang memang ingin memancing si penipu itu setuju dan mengajak Gyesun bertemu untuk menandatangani kontrak. Seketika, Somin pun langsung pergi ke lokasi tempat pertemuan di mana Somin langsung dibuat tak sadarkan diri oleh anak buah Sogu. Lalu, Somin langsung dibawa ke hadapan Sogu dan sekarang Sogu sudah tahu jika Wi Chang-ok adalah Somin, putri dari wanita tua yang sempat ia bunuh dulu. Sogu pun sangat kagum dengan keberanian Somin yang sudah bisa menipunya menggunakan Gyesun. Lalu, Sogu juga tak lupa menyinggung kematian kedua orang tua Somin yang membuat Somin langsung marah. Setelah ini, Sogu akan menjadikan Somin sebagai maskot penipuan selanjutnya karena Sogu sudah mengantongi nama-nama orang terdekat dari Somin. Sogu langsung menghubungi bibi Somin yang saat itu diperlihatkan Somin yang sedang disiksa, membuat si bibi pun menjadi cemas. Tak hanya si bibi, orang-orang terdekat Somin pun akhirnya menjadi korban penipuan dari Sogu, membuat Sogu merasa senang karena ia bisa memanfaatkan Somin. Tak berselang lama, datang si anak buah baru yang ternyata ia diperintahkan untuk membunuh Park. Ia datang melapor jika ia sudah berhasil membunuh Park, bahkan ia juga membawakan jari dari Park. Sogu pun merasa sangat senang, kemudian ia menyuruh anak buahnya tadi membunuh Somin untuk menunjukkan kesetiaannya. Anak buah itu pun mengambil pisau dan malah akan menyerang Sogu dan orang-orang di sana, membuat Sogu pun terkejut. Lalu tak berselang lama, datanglah Ye Hyang bersama bawahannya, di mana Sogu terkejut ketika tahu gaya bicaranya, karena ia adalah Gyesun yang asli. Gyesun pun membenarkan jika dirinya menyamar sebagai Ye Hyang karena setelah kejadian itu ia mengubah penampilannya agar bisa membalaskan dendamnya kepada Sogu. Jadi ternyata identitas Gyesun sudah diketahui oleh Park yang dulu menangkap Ye Hyang di counter. Park sadar jika sidik jari Ye Hyang adalah sidik jari dari Gyesun, di mana sejak saat itulah ia bekerja sama dengan Park untuk menyingkirkan Sogu. Fakta tersebut tentu saja membuat Somin terkejut, di mana Gyesun kini akan mengambil alih perusahaan milik Dosik.
Tanpa berlama-lama, anak buah Gyesun pun langsung menghajar anak buah Sogu, di mana saat itu Sogu juga terkena tusukan. Namun, dirinya berhasil kabur dari sana. Somin yang tahu jelas langsung mengejarnya, di mana saat itu Park juga datang bersama polisi lain untuk menggerebek mereka semua. Saat itu, Sogu berencana akan menghilangkan bukti, namun Somin mendekat dan langsung mengajarnya. Dengan penuh amarah, Somin pun membayangkan kematian kedua orang tuanya lalu menghajar Somin dan menusuknya sampai Sogu akhirnya kehilangan nyawa. Setelah itu, berita pun mulai menyebar di mana fakta tentang korupsi dan penipuan besar-besaran pun terkuak, di mana saat itu Somin dianggap masyarakat sebagai pahlawan karena telah berani mengungkapnya sendirian. Ayah Park juga akhirnya menyerahkan diri ke polisi, di mana ia mengakui semua perbuatannya. Sementara Park menemui Somin yang sedang menyendiri. Saat itu, Somin berterima kasih lagi kepada Park karena ia telah membantunya membalaskan dendam. Park juga berterima kasih kepada Somin karena Somin sangat berani untuk menguak kasus ini. Dan film pun tamat.